Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Pangestu dengan NIM 22002115 dengan Prodi Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Padang. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang materi perkuliahan pendidikan kewarganegaraan, di mana video ini merupakan salah satu tugas akhir dari mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Sini saya akan menganalisis materi pertama sampai terakhir pada mata kuliah ini. Baik, pada materi pertama yaitu tentang urgensi mempelajari pendidikan kewarganegaraan dan tantangan pendidikan kewarganegaraan dalam konteks pendidikan di perguruan tinggi. Pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang demokrasi, politik yang diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, dan pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua yang diproses guna untuk melatih para peserta didik untuk berpikir kritis, analitis, dan bersikap tindakan yang demokratis dalam mempersiapkan hidup yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Dalam konteks pendidikan nasional, pendidikan kewarganegaraan dijadikan sebagai wadah dan instrumen untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dituliskan tentang sistem pendidikan, dan sistem pendidikan nasional pasal 3 menyatakan bahwa pendidikan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri. Selain itu menjadi warga negara yang demokratis juga serta bertanggung jawab. Berikut ini ada beberapa faktor penghambat atau tantangan di perguruan tinggi untuk menghasilkan lulusan yang berintegritas, baik dari segi keilmuan maupun jiwa nasionalisme, dapat disimpulkan sebagai berikut. Dapat dijadikan atau beberapa bagian, yaitu menjadi dua bagian. Yang pertama ada faktor penghambat diantaranya. Yang pertama ada sistem pembelajaran di perguruan tinggi yang mengutamakan pendidikan daripada kegiatan kemahasiswaannya. Yang kedua, pemimpin perguruan tinggi kurang mendukung kegiatan kemahasiswaan seperti rasimen mahasiswa, menwa, pencinta alam. Yang ketiga ada mentalitas kehidupan generasi muda Indonesia dalam menghadapi perkembangan zaman pada saat ini. Yang B ada faktor tantangan diantaranya. Yang pertama ada kurangnya perhatian pemerintah dalam mempersiapkan generasi muda dalam menghadapi tantangan untuk mengisi kemerdekaan dengan kegiatan yang bermanfaat. Yang kedua ada teknologi informasi. Teknologi informasi yang berkembang harus disikapi dengan positif demi keutuhan bangsa dan negara Indonesia. Yang ketiga ada lingkungan keluarga.
lingkungan keluarga dan masyarakat di luar kampus dalam membentuk karakter generasi muda di Indonesia. Mungkin sekian yang materi pertama. Kita lanjut pada materi yang selanjutnya, materi kedua, yaitu tentang menganalisis dan memahami hal-hal terkait bagaimana esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan karakter bangsa. Konsep identitas nasional dibentuk oleh dua kata dasar, yaitu identitas dan nasional. Kata identitas berasal dari kata identity, yaitu berasal dari bahasa Inggris. Kata nasional berasal dari kata nasional dan berasal juga dari bahasa Inggris. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), identitas berarti merupakan ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Sedangkan nasional mempunyai arti berarti sifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik, perasaan atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Apabila bangsa Indonesia memiliki identitas nasional, maka bangsa lain akan mudah mengenali dan mampu membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lainnya. Identitas nasional bagi bangsa Indonesia akan sangat ditentukan oleh ideologi yang dianut dan norma dasar yang dijadikan sebagai pedoman untuk berperilaku. Dan semua yang dianggap identitas ini akan menjadi ciri-ciri yang membedakan bangsa Indonesia dari bangsa yang lain. Identitas nasional dapat diidentifikasi baik dari sifat lahiriah yang dapat dilihat maupun dari sifat batiniah yang hanya dapat dirasakan oleh hati nurani. Bangsa Indonesia sendiri, jati diri tersebut dapat tersimpul pada ideologi dan konstitusi negara, ialah Pancasila dan Undang-Undang Dasar NKRI 1945. Jati diri bangsa Indonesia adalah nilai-nilai yang merupakan hasil buah pikiran dan gagasan dasar bangsa Indonesia tentang kehidupan yang dianggap baik dan memberikan watak, corak, dan ciri masyarakat Indonesia. Ada sejumlah ciri yang menjadi corak dan watak bangsa, yakni sifat religius, yakni sikap menghormati bangsa dan manusia lain, persatuan, gotong royong, dan musyawarah, serta ide tentang keadilan sosial. Nilai-nilai dasar itu dirumuskan sebagai nilai-nilai Pancasila, sehingga Pancasila dapat dikatakan sebagai jati diri bangsa sekaligus identitas nasional. Dan secara historis, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh negara asing, oleh bangsa asing pada tahun 1908 yang dikenal sebagai dengan masa kebangkitan. Masa kebangkitan nasional, rakyat Indonesia mulai sadar akan jati diri sebagai manusia yang tidak
wajar karena dalam kondisi terjajah pada saat itu. Dan waktu itu muncullah kesadaran untuk bangkit membentuk sebuah bangsa. Dan secara sosiologis, identitas nasional telah terbentuk dalam proses interaksi, komunikasi, dan persinggungan budaya baik secara alamiah melalui perjalanan panjang menuju Indonesia merdeka maupun melalui pembentukan intensif pasca kemerdekaan. Mungkin sekian materi yang kedua. Berikut masuk pada materi yang ketiga, yaitu tentang integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa, mulai dari konsep dan urgensi internasional, alasan perlunya integrasi nasional Indonesia, sumber historis, sosiologis, politik tentang integrasi nasional, argumen tentang dinamika dan tantangan integrasi nasional Indonesia, esensi dan urgensi integrasi nasional Indonesia. Integrasi nasional merupakan suatu proses penyatuan dan atau pembauran berbagai aspek sosial budaya, etnisitas, dan latar belakang ekonomi ke dalam kesatuan wilayah dan pembentukan bangsa yang harus dapat terjamin terwujudnya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan dalam mencapai tujuan bersama. Sebagai suatu bangsa, faktor pendorong integrasi nasional yaitu faktor sejarah, yang dimana faktor sejarah ini menimbulkan rasa senasib, seperjuangan, keinginan untuk bersatu, rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia, serta rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Sedangkan faktor yang heleregan, wilayah Indonesia yang begitu luas, adanya ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dari luar negeri, lemahnya nilai-nilai budaya bangsa akibat pengaruh dari budaya asing. Pengembangan integrasi nasional dapat dilakukan melalui strategi atau pendekatan, yaitu gaya politik, kepemimpinan, kekuatan, lembaga politik, ideologi nasional, dan kesempatan pembangunan ekonomi. Istilah integrasi nasional dalam bahasa Inggris adalah national integration. Integration berarti mempunyai arti kesempurnaan atau keseluruhan. Kata ini berasal dari bahasa Latin integer, yaitu berarti utuh atau menyeluruh. Berdasarkan arti etimologisnya, itu integrasi dapat diartikan sebagai pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Dan nation artinya bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya, berada dalam suatu wilayah dan ada di bawah suatu kekuasaan politik. Dan ada pengertian dari para ahli atau para pakar asing mengenai istilah tersebut. Misalnya Kurana tahun 2010 menyatakan integrasi nasional merupakan kesadaran identitas bersama di antara warga negara. Ini berarti bahwa meskipun kita memiliki kasta yang berbeda agama, berbeda daerah, dan berbicara bahasa yang berbeda, kita ini mengakui kenyataan bahwa kita semua adalah satu. Jenis integrasi ini sangat penting dalam membangun suatu bangsa yang kuat dan makmur. Integrasi nasional sangat penting untuk dibangun dan diwujudkan karena Indonesia merupakan negara berkembang. Agar seluruh masyarakat karena Indonesia merupakan negara berkembang,
atau masih mencari jati diri integrasi nasional, diperlukan Indonesia agar seluruh masyarakat menyatu dan membentuk kesatuan yang utuh. Dalam rangka memajukan bangsa, integrasi nasional juga diperlukan agar Indonesia bisa mencapai tujuan yang dicita-citakan. Beberapa caranya ialah dengan menghargai serta mengakui perbedaan yang ada dan menumbuhkan rasa toleransi terhadap sesama. Selain itu, integrasi nasional juga sangat penting guna menjaga kesatuan, persatuan, dan kedaulatan negara Indonesia agar nantinya tidak terjadi terpecah belah karena perbedaan yang ada. Perkembangan sejarah integrasi Indonesia menurut Suroyo tahun 2002, ternyata sejarah ini menjelaskan bangsa kita sudah mengalami pembangunan integrasi sebelum bernegara Indonesia merdeka. Menurutnya ada 3 mode integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi Indonesia, yakni yang pertama model integrasi Imperium Majapahit, yang kedua ada model integrasi kolonial, dan yang ketiga ada model integrasi nasional Indonesia. Selanjutnya ada dinamika integrasi nasional di Indonesia. Sejak kita bernegara tahun 1945, upaya membangun integrasi secara terus-menerus dilakukan. Terdapat banyak perkembangan dan dinamika dari integrasi yang terjadi di Indonesia. Yaitu dinamika integrasi sejalan dengan tantangan zaman pada waktu itu. Dinamika itu bisa kita contohkan sebagai peristiwa integrasi jenis integrasi yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada integrasi bangsa, yang kedua integrasi wilayah, yang ketiga integrasi nilai, yang keempat integrasi elit massa, yang kelima integrasi tingkah laku. Dan masyarakat yang terintegrasi dengan baik merupakan harapan bagi setiap negara, sebab integrasi masyarakat merupakan kondisi yang sangat diperlukan bagi negara untuk membangun kejayaan nasional demi mencapai tujuan yang diharapkan atau yang dicita-citakan. Ketika masyarakat suatu negara senantiasa diwarnai oleh pertentangan atau konflik, maka akan banyak kerugian yang diderita, baik kerugian berupa fisik, material, seperti kerusakan sarana dan prasarana yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maupun kerugian seperti mental, spiritual, perasaan kekhawatiran, cemas, ketakutan, bahkan juga tekanan mental yang berkepanjangan. Mungkin sekian materi ketiga. Itu lanjut ke materi 4, yaitu tentang mengimplementasikan dan membangun norma konstitusional Undang-Undang Dasar 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar 1945 serta esensi dan urgensi dan alasan perlunya konstitusi dan Undang-Undang 1945 dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Konstitusi merupakan suatu yang sangat penting bagi setiap bangsa dan negara, baik yang sudah lama merdeka maupun baru saja yang memperoleh kemerdekaannya. Di dalam gagasan konstitusionalisme, konstitusi atau undang-undang dasar tidak hanya merupakan suatu dokumen yang mencerminkan pembagian kekuasaan, anatomy of power relationship, seperti antaranya eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Akan tetapi, dalam gagasan konstitusionalisme,
Konstitusi atau Undang-Undang Dasar dipandang sebagai suatu lembaga yang mempunyai fungsi khusus, yaitu menentukan dan membatasi kekuasaan di satu pihak dengan melakukan perimbangan kekuasaan antara eksekutif, parlemen, dan yudikatif. Sementara di pihak lain menjamin hak-hak asasi dan hak-hak politik dari warga negaranya. Konstitusi dipandang sebagai perwujudan dari hukum tertinggi yang harus kita patuhi oleh negara dan pejabat-pejabat pemerintah. Perlunya konstitusi dalam kehidupan bangsa Indonesia. Syarat terbentuknya suatu negara yaitu setiap negara harus memiliki konstitusi. Tanpa adanya konstitusi, negara tersebut tidak akan mungkin terbentuk. Dalam suatu ketatanegaraan, konstitusi merupakan hal yang pokok harus dipenuhi dan tidak dapat dipisahkan. Berikut merupakan ada beberapa unsur berdirinya suatu negara. Yang pertama adanya pemerintahan yang berdaulat. Yang kedua memiliki wilayah. Yang ketiga mempunyai rakyat, dan yang keempat ada pengakuan dari negara lain. Baik, mungkin sekian materi keempat. Selanjutnya masuk kepada materi yang kelima, yaitu sumber historis, sosiologis, politik tentang konstitusi, argumentasi tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, masuk materinya. Setiap kekuasaan pasti memiliki kecenderungan untuk berkembang menjadi sewenang-wenang, seperti dikemukakan oleh Lord Acton, power tend to corrupt and absolute power corrupts absolutely. Inilah mengapa alasan diperlukan konstitusi dalam kehidupan berbangsa Indonesia, yakni untuk membatasi kekuasaan pemerintah agar tidak memerintah dengan sewenang-wenang, dan konstitusi ini juga diperlukan untuk membagi kekuasaan dalam negara. Pandangan ini didasarkan pada fungsi konstitusi, yang salah satu diantaranya adalah membagi kekuasaan dalam negara. Bagi mereka yang memandang negara dari sudut kekuasaan dan menganggap sebagai organisasi kekuasaan, maka konstitusi dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan dibagi diantaranya beberapa lembaga kenegaraan, misalnya antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia yang pertama yaitu Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, yaitu tentang masa kemerdekaan, 18 Agustus 1945 sampai dengan Agustus 1950, dengan catatan mulai 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus hanya berlaku di wilayah Republik Indonesia. Proklamasi 2 Konstitusi RIS 1945, 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. 3. Undang-Undang Dasar 1950 tahun 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Yang keempat ada Undang-Undang NKRI 1945, masa Orde Lama 5 Juli 1959 sampai dengan 1965. Yang kelima ada Undang-Undang NKRI 1945, masa Orde Baru itu 1966 sampai dengan 1998. Hasil perubahan Undang-Undang NKRI 1945. Yang pertama yaitu ada perubahan pertama Undang-Undang NKRI 1945
dihasilkan pada sidang umum MPR 1999 pada tanggal 14 sampai 21 Oktober 1999. Yang kedua ada perubahan kedua Undang-Undang Dasar NKRI 1945 dihasilkan pada sidang tahunan MPR tahun 2000, yakni tanggal 7 sampai 18 Agustus tahun 2000. Yang ketiga ada perubahan ketiga Undang-Undang Dasar NKRI 1945 dihasilkan pada sidang tahunan MPR 2001 pada tanggal 1 sampai 9 November 2001. Baik, materi yang selanjutnya yaitu tentang kewajiban dan hak negara dan warga negara serta alasan perlunya harmoni kewajiban dan hak negara warga negara serta sumber historis, sosiologis, politik tentang kewajiban dan hak negara dan warga negara. Yang pertama yaitu hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pasal 27 ayat 2. Pertama ada hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Pasal 28A. Yang selanjutnya ada hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Pasal 27B ayat 1. Dan selanjutnya hak atas kelangsungan hidup. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Selanjutnya ada hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapatkan pendidikan dan hak untuk mengembangkan diri dan melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya dan berhak mendapat pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya, demi kesejahteraan hidup manusia. Pasal 28C ayat 1. Dan selanjutnya hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Pasal 28C ayat 2. Hak atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum. Pasal 28D ayat 1. Selanjutnya ada hak untuk mempunyai hak milik pribadi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hak hati nurani, hak beragama, dan hak untuk tidak diperbudak. Selanjutnya ada hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, yaitu dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pasal 28I ayat 1. Selanjutnya ada kewajiban warga negara Indonesia, yaitu yang pertama ada wajib menaati hukum dan pemerintahan. Di pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945 berbunyi, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Selanjutnya wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara. Dan selanjutnya ada wajib menghormati hak asasi manusia dan orang lain. Pasal 28J ayat 1 mengatakan setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Dan selanjutnya wajib ikut serta dalam usaha mempertahankan dan keamanan negara. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
Harmoni dan hak kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangatlah dibutuhkan agar tidak terjadi konflik dan kebencian sosial. Harmonisasi dan hak kewajiban ini dapat terjadi apabila hak dan kewajiban ini sudah terpenuhi dan seimbang. Harmonisasi hak dan harmonisasi ini sangat diperlukan secara historis. Penegakan dan perjuangan hak asasi manusia pertama kali terjadi di benua Eropa pada abad 17 oleh John Locke yang merupakan filsuf Inggris. Beliau pertama kali mencetuskan keberadaan nilai-nilai hak alamiah, natural rights, yang berada pada setiap diri manusia, yaitu hak hidup, hak kebebasan, dan hak memiliki. Sedangkan penegakan dan perjuangan hak asasi manusia pertama kali di Indonesia yang tercatat oleh sejarah yaitu perjuangan R.A. Kartini dan Dewi Sartika dalam memperjuangkan hak-hak wanita. Secara sosiologis, terjadinya gejala sosiologis fundamental di masa lalu menyebabkan terjadinya konflik di tengah masyarakat. Hal ini, dinamika permasalahan penegakan hak asasi manusia di Indonesia, konflik ini kemudian mengakar menjadi perselisihan antar suku, antar umat beragama, antar ras dan kelas sosial karena disebabkan oleh suatu kebencian sosial budaya yang bersumber dari perbedaan ciri budaya dan nasib yang diwariskan oleh sejarah masa lalu. Oleh karena itu, Indonesia harus mampu merombak seluruh tatanan kehidupan di masa lalu. Masyarakat sipil demokratif harus mampu mengharmonikan kewajiban dan hak negara dan warga negara, dan pemerintah harus sanggup menjamin keseimbangan antara pemenuhan prinsip kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Dan secara politik, hal yang mendasari dinamika kewajiban dan hak warga negara di Indonesia adalah terjadinya amandemen Undang-Undang Dasar NKRI pada tahun 1945 pada era reformasi yang merupakan tuntutan dari berbagai pihak. Tuntutan tersebut didasarkan pada pandangan Undang-Undang Dasar 1945 belum cukup mengatur kehidupan demokratif, pemberdayaan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Baik, selanjutnya ada materi tentang demokrasi Pancasila yang meliputi tentang konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila, serta alasan perlunya demokrasi yang bersumber dari Pancasila, dan sumber historis, sosiologis, politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila, yang masih harus berkembang dan sifatnya terdapat berbagai tafsiran dan pandangan. Meskipun demikian, tidak dapat disangkal bahwa nilai-nilai pokok dari demokrasi konstitusional telah cukup tersirat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mengapa demokrasi harus bersumber dari Pancasila? Karena dengan bersumber dari Pancasila, maka demokrasi diharapkan dapat berjalan dengan sesuai dengan nilai-nilai tujuan dari setiap sila Pancasila tersebut. Demokrasi harus sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan dari setiap sila Pancasila tersebut. Demokrasi di Indonesia harus berketuhanan sesuai dengan sila pertama. Lalu demokrasi harus bersifat kemanusiaan dengan cara yang adil dan beradab sesuai dengan sila yang kedua. Lalu demokrasi harus menyatukan setiap elemen-elemen yang ada di Indonesia sesuai dengan sila ketiga. Lalu demokrasi harus dipimpin oleh hikmat serta kebijaksanaan dalam permusyawaratan maupun perwakilan sesuai dengan sila keempat. Lalu demokrasi harus memiliki tujuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan sila kelima. Dengan begitu, demokrasi yang bersumber dari Pancasila itu sebuah kewajiban agar tidak
terjadi penyelewengan demokrasi untuk kepentingan golongan maupun sepihak. Baik, selanjutnya bersumber dari sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa. Demokrasi yang diformulasikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat merupakan fenomena baru di Indonesia ketika merdeka. Dan kerajaan-kerajaan pra-Indonesia adalah kerajaan-kerajaan feodal yang dikuasai oleh raja-raja aktorat. Akan tetapi nilai-nilai demokrasi dalam taraf tertentu sudah berkembang dalam budaya Nusantara dan dipraktikkan setidaknya dalam unit politik terkecil seperti desa di Jawa Tengah, nagari di Sumatera Barat, dan Banjar di Bali. Yang kedua, ada sumber nilai berasal dari Islam. Nilai demokratis yang berasal dari Islam bersumber dari akar teologisnya. Inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam keyakinan ini hanya Tuhanlah yang satu-satunya wujud yang pasti. Yang ketiga, ada sumber nilai yang berasal dari Barat. Masyarakat Barat, yaitu Eropa, mempunyai akar demokrasi yang panjang. Pusat pertumbuhan demokrasi yang terpenting di Yunani adalah kota Athena, yang sering dirujuk sebagai contoh pelaksanaan demokrasi partisipatif dalam negara kota sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Selanjutnya muncul pula praktik pemerintahan sejenis di Romawi, tepatnya di kota Roma, Italia, yakni sistem pemerintahan republik. Baik, langsung masuk kepada materi selanjutnya, yaitu dinamika dan tantangan demokrasi, urgensi demokrasi Pancasila dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Sepanjang sejarah Indonesia pernah mengalami dinamika ketatanegaraan seiring dengan berubahnya konstitusi yang dimulai sejak berlakunya Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama ada Konstitusi RIS 1945, Undang-Undang Dasar 1950. Kembalinya Undang-Undang Dasar 1945 dan akhirnya kita telah berhasil mengamandemenkan Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak 4 kali. Ihwal postur demokrasi kita dewasa ini dapat diamati dari fungsi dan peran lembaga permusyawaratan dan perwakilan rakyat menurut Undang-Undang NKRI tahun 1945, yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, terus ada Dewan Perwakilan Rakyat DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah yaitu DPD. Demokrasi penting bagi kehidupan masyarakat di Indonesia karena dengan adanya demokrasi yang benar, tindakan semena-mena penguasa dapat dihindari. Penyebabnya adalah karena rakyat memegang kekuasaan tertinggi dari pengalaman tertinggi dalam demokrasi, sehingga pemimpin harus melayani rakyat. Inilah makna dari pengamalan sila keempat dalam kehidupan bersama, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Setelah itu masalah akan bisa terselesaikan dengan solusi yang terbaik dan solusi yang tidak merugikan siapapun, dan juga tidak ada terjadi kekerasan fisik. Setiap rakyat Indonesia diperlakukan sama di mata hukum. Hukum tidak dipandang bulu dan menghukum siapapun yang sesuai dengan peraturan. Hal ini penting bagi kehidupan bermasyarakat supaya pelaku kriminal dapat ditangkap dan diperlakukan sama tanpa mampu melakukan suap. Jika tidak dilakukan, hal ini bisa menimbulkan ketidakpuasan kepada masyarakat yang berujung terjadinya perpecahan. Inilah makna dari pengamalan sila kelima dalam kehidupan bersama, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang penting untuk diamalkan. Baik, masuk pada materi selanjutnya, yaitu tentang konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan serta alasan perlunya penegakan hukum yang berkeadilan dan sumber historis, sosiologis,
yuridis penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia, yaitu negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum, di mana artinya negara yang bukan didasarkan pada kekuasaan belaka, melainkan negara yang berdasarkan atas hukum. Artinya semua persoalan kemasyarakatan, kewarganegaraan, pemerintahan atau kenegaraan harus didasarkan atas hukum. Teori tentang tujuan negara ini dari Cronenberg ini mendapat sambutan dari negara-negara pada umumnya, termasuk Indonesia, dan alasan perlunya penegakan hukum adalah bertujuan untuk mewujudkan peraturan demi terwujudnya ketertiban dan keadilan masyarakat. Penegakan hukum dilakukan supaya masyarakat memperoleh perlindungan atas hak dan kewajibannya, serta negara Indonesia merupakan negara hukum yang memiliki peraturan perundang-undangan, lembaga hukum dan aparatur penegak hukum. Namun, perilaku aparat penegak hukum seringkali belum baik dan masih saja tidak terpuji, seperti praktek KKN, korupsi, tindakan pelecehan, perilaku suap, perilaku premanisme, dan perilaku lainnya yang tidak terpuji. Selain alasan tersebut, perlu penegakan hukum yang berkeadilan adalah berlatar belakang dengan masalah dan atau kasus hukum yang belum terselesaikan secara tuntas, karena ada praktek hukum yang belum diselesaikan secara tuntas, seringkali tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Artinya, seringkali hukum merugikan orang-orang yang tidak punya kuasa, akan tetapi menguntungkan bagi orang yang punya kuasa. Menegakkan hukum ada 3 unsur yang selalu diperhatikan, yaitu unsur keadilan, unsur kemanfaatan, dan unsur kepastian. Selanjutnya masuk kepada materi tentang konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan, alasan perlunya penegakan hukum yang berkeadilan, dan sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum berkeadilan di Indonesia, dan argumen tentang dinamika dan tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia, serta esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Tujuan negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan atas kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Dan fungsi negara melaksanakan penertiban dan keamanan, yaitu mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya, serta pertahanan menegakkan keadilan sosial. Alasannya mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan? Karena perilaku warga Indonesia, khususnya oknum aparatur negara, banyak yang belum baik atau yang tidak terpuji. Misalnya masih ada yang seperti praktik KKN, perilaku suap, perilaku premanisme, korupsi, dan masih banyak yang lainnya. Masih ada potensi konflik dan kekerasan sosial seperti tawuran, pelanggaran HAM, etnosentrisme, dan lain-lain. Maraknya kasus-kasus seperti ini dan hukum yang belum diselesaikan dan ditangani secara tuntas, penegakan hukum yang lemah karena hukum bagaikan pisau yang tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Pelanggaran hak oleh wajib pajak atas penegakan hukum dalam bidang perpajakan oleh seorang ahli filsafat asal Jerman dalam Sudikno Mertokusumo. Menegakkan hukum ada 3 unsur yang harus diperhatikan, yaitu unsur keadilan, unsur kemanfaatan, dan unsur kepastian. Selanjutnya ada argumen tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Yaitu masih banyak perilaku warga negara yang khususnya oknum aparatur yang belum baik. Itu misalkan yang bisa tadi disebutkan, yaitu ada praktik KKN, suap, perilaku korupsi, dan yang lain-lain. Dan selanjutnya ada maraknya kasus ketidakadilan sosial dalam hukum yang belum
diselesaikan secara tuntas. Dan esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia, keberadaan hukum dan upaya penegakannya adalah hukum yang berkeadilan sosial. Keberadaan hukum yang merupakan upaya penegakan sangat penting. Ketiadaan penegakan hukum, terlebih tidak adanya aturan hukum, dan akan mengakibatkan kehidupan masyarakat akan kacau. Negara bangsa Indonesia sebagai negara modern dan penganut sistem demokrasi konstitusional telah memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan, lembaga-lembaga hukum, badan-badan, dan aparatur penegak hukum lainnya. Namun demi kepastian hukum, untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, upaya penegakan hukum harus dilakukan secara terus-menerus. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan demi terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat, serta apa yang tertera dalam peraturan hukum tersebut seyoginya dapat terwujud dalam proses pelaksanaan penegakan hukum di masyarakat. Dengan kata lain, penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat, sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan dan hak-hak asasi kewajibannya. Selanjutnya masuk kepada materi tentang dinamika dan tantangan wawasan Nusantara, serta esensi dan urgensi wawasan Nusantara. Pengertian wawasan Nusantara yaitu merupakan cara pandang terhadap bangsa dan tujuan menjaga persatuan dan kesatuan yang diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan nasional dibandingkan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan tertentu. Wawasan Nusantara sendiri digunakan sebagai pedoman, motivasi, serta dorongan dan rambu-rambu dalam menentukan kebijakan, keputusan, serta tindakan dalam penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tujuan wawasan Nusantara adalah mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan masyarakat, yang lebih mengutamakan kepentingan nasional dibandingkan dengan kepentingan individu, kelompok, golongan, suku, atau daerah. Tantangan wawasan Nusantara diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pesatnya perkembangan teknologi. Yang kedua, adanya kapitalisme. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat. Wawasan Nusantara yang pada awalnya sebagai konsepsi kewilayahan berkembang menjadi konsepsi kebangsaan. Artinya wawasan Nusantara tidak hanya berpandangan keutuhan wilayah, tetapi juga persatuan bangsa. Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang heterogenitas yang heterogen dan ditandai oleh suku, agama, ras, dan kebudayaan. Bangsa yang heterogen dan beragam ini juga harus mampu bersatu. Nah, konsep wawasan Nusantara adalah menciptakan pandangan bahwa Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah yang merupakan satu kesatuan politik, yakni sosial budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan, atau dengan kata lain perwujudan wawasan Nusantara sebagai suatu politik sosial budaya, ekonomi, dan pertahanan dan keamanan. Selanjutnya ada materi tentang konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara, serta alasan perlunya pertahanan nasional dan bela negara, dan sumber historis, sosiologis, politik tentang ketahanan nasional dan bela negara. Kondisi dinamik suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional di dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman negara yang baik datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mengerjakan tujuan nasional. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara mengejar tujuan nasional. Bela negara adalah merupakan sikap dan perilaku warga yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara, ketahanan nasional diperlukan
dalam menunjang keberhasilan tugas pokok pemerintahan seperti tegaknya hukum, ketertiban, kewujudan kesejahteraan, dan kemakmuran, terselenggaranya pertahanan dan keamanan, serta terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial, serta terdapatnya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasikan kelangsungan hidup bangsa dan negara secara historis. Gagasan tentang pertahanan nasional bermula pada tahun 1960-an di kalangan militer Angkatan Darat di SSKAD yang sekarang bernama SESKOAD Sunardi 1997. Masa itu sedang meluasnya pengaruh komunisme berasal dari Uni Soviet dan Cina. Pengaruh komunisme menjalar sampai kawasan Indochina, sehingga satu persatu kawasan Indochina menjadi negara komunis seperti Laos, Vietnam, dan Kamboja. Pada tahun 1960-an, terjadi gerakan komunis di Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Bahkan gerakan komunis Indonesia mengadakan pemberontakan pada 30 September 1965, namun akhirnya dapat diatasi. Dan secara sosiologis, ketahanan nasional bermula dari ancaman setelah Perang Dingin terhadap budaya dan kebangsaan. Inti dari ketahanan nasional pada dasarnya berada pada tataran mentalitas bangsa Indonesia tersendiri. Dalam menghadapi dinamika masyarakatnya sendiri, secara politik pertahanan nasional adalah Lembaga Pertahanan Nasional atau Lemhanas. Konsep ketahanan nasional kemudian dimasukkan ke dalam GBHN, yakni TAP MPR nomor 4 MPR 1978. Kelembagaan Ketahanan Nasional sebagai lembaga yang mengembangkan konsep ketahanan nasional Indonesia sudah membuat badan khusus yang bertugas untuk mengukur ketingkatan ketahanan Indonesia. Badan ini dinamakan Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional sebagai bagian dari Lemhanas NRI. Dan materi selanjutnya yaitu tentang sumber historis, sosiologis, politik tentang ketahanan nasional dan bela negara, dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara, serta urgensi dan ketahanan nasional. Yang pertama ada sumber historis, yaitu ketahanan nasional bermula pada tahun 1960-an, di mana itu sedang meluasnya pengaruh komunisme yang berasal dari Uni Soviet dan Cina. Sejarah keberhasilan Indonesia dalam melawan komunis dengan ketahanan nasional berdasarkan ideologi pada tahun 1969. Lahirnya istilah ketahanan nasional yang intinya adalah keuletan dan daya tahan suatu bangsa dalam menghadapi suatu ancaman. Dan pada tahun 1973 secara resmi konsep ketahanan nasional dimasukkan ke dalam GBHN, yakni TAP MPR nomor 4 MPR 1978. Dan selanjutnya ada sumber sosiologis. Ketahanan nasional bermula dari ancaman setelah Perang Dingin terhadap kebudayaan bangsa. Inti ketahanan nasional pada dasarnya adalah berada pada tataran mentalitas bangsa Indonesia itu sendiri dan menghadapi dinamika masyarakat itu sendiri. Selanjutnya ada sumber politik. Sumber politik ketahanan nasional dewasa ini sangat dipengaruhi oleh kondisi ketidakadilan sebagai musuh bersama. Konsep ketahanan juga tidak hanya ketahanan nasional tetapi juga konsepsi yang berlapis atau ketahanan berlapis. Lembaga Ketahanan Nasional Lemhanas sebagai lembaga yang mengembangkan konsep ketahanan nasional Indonesia yang sudah membuat badan khusus yang bertugas untuk mengukur tingkat ketahanan Indonesia. Badan ini dinamakan Laboratorium Pengukuran Ketahanan Nasional sebagai bagian dari Lemhanas RI. Dinamika dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara tersebut. Ketahanan nasional Indonesia akan selalu menghadapi aneka tantangan dan ancaman yang terus berubah. Karena ketahanan nasional sebagai kondisi salah satu wajah ketahanan nasional akan selalu menunjukkan dinamika kesejalan dengan keadaan atau objektif
yang ada di sekitar masyarakat. Sebagai kondisi gambaran, pertahanan nasional bisa berubah-ubah, kadang tinggi dan juga kadang rendah. Berikut ini merupakan urgensi ketahanan nasional. Pertama yaitu ketahanan ideologi, adalah ketahanan mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan dan akan kebenaran atas ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang serta memelihara persatuan dan kesatuan nasional dan kemampuan menangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Selanjutnya ada ketahanan politik, adalah kondisi di mana politik bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi Pancasila Indonesia dan Undang-Undang 1945 yang mengandung kemampuan memelihara sistem politik yang sehat serta dinamis dan kemampuan menerapkan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Selanjutnya ada ketahanan ekonomi, yaitu tentang kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang berlandaskan demokrasi ekonomi serta yang berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi dan sehat serta dinamis dan kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional dengan daya saing yang tinggi dan mewujudkan kemakmuran rakyat yang adil dan merata. Selanjutnya ada ketahanan nasional, adalah ketahanan sosial budaya, merupakan kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai dengan kepribadian nasional berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan untuk membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat serta masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, rukun, bersatu, cinta tanah air, berkualitas, maju dan sejahtera dalam kehidupan yang serba selaras, serasi serta seimbang, kemampuan menangkal penetrasi budaya asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan nasional. Selanjutnya yaitu yang terakhir, pertahanan keamanan, adalah kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bangsa seluruh rakyat yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan, keamanan negara yang dinamis, mengamankan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta kemampuan mempertahankan kedaulatan negara dan menangkal segala bentuk ancaman. Mungkin sekian hasil dari analisis saya dari materi pertama sampai materi terakhir tentang mata kuliah pendidikan kewarganegaraan ini. Bila ada salah pada penyampaian pada video kali ini, saya mohon maaf atas sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.